Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Fili Setian dari kelas atau semester 3B dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali soal-soal UTS atau ujian tengah semester, yaitu soal UTS mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Emendi Aidayandi, SHMH. Baik, kita langsung saja. Soal pertama, jelaskan pengertian dari hukum administrasi negara atau HAN dari 3 pakar. Kemudian berilah komentar atau argumentasi dari pengertian tersebut dan berikan contohnya. Yang pertama, Van Apeldoorn. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, pendapat dari Djoko Sutomo. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Dan yang ketiga, Sir A.J.M. Kortman. Hukum administrasi negara dapat berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain. Ini diakibatkan karena yang pertama, perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa. Yang kedua, perbedaan sistem politik. Yang ketiga, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dan yang keempat, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Menurut pendapat saya, hukum administrasi negara merupakan hukum publik yang berisikan aturan-aturan mengenai tingkah laku pejabat administrasi pemerintah yang diberi tugas untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik, serta mengatur hubungan hukum administrasi dengan warga negaranya. Akan tetapi, hukum administrasi negara yang dijalankan di negara Indonesia dapat berbeda dengan hukum administrasi negara di negara-negara lain. Ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem dan bentuk pemerintahan, sistem politik, pola masyarakat yang hidup di negara tersebut, serta perbedaan hukum tata negara yang menjadi pedoman di negara tersebut. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Apa yang dimaksud hukum administrasi negara atau HAN merupakan instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan? Hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan ialah aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang mengatur serta mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Dalam hal ini, tugas administrasi negara, supaya tidak melenceng dari wewenang yang telah ditetapkan atau tidak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Soal nomor 3, jelaskan pula mengapa hukum administrasi negara dapat berbeda dari negara satu dengan negara lain dan berikan contohnya, serta sebutkan dan jelaskan kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Baik, perbedaan mengenai hukum administrasi negara di setiap negara tersebut ada dikarenakan adanya perbedaan mengenai persoalan masyarakat yang dihadapi di negara tersebut, sistem politik yang ditetapkan, bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang dijalankan, serta tata hukum yang dijadikan sandaran bagi hukum administrasi negara tersebut. Contohnya, adanya perbedaan mengenai hukum administrasi negara dalam sistem pemerintahan antara negara absolut monarki atau monarki absolut dengan negara presidensial. Lalu, kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat, dan negara. Lalu yang keempat, apa yang dimaksud dengan kewenangan legislasi pemerintah dan berikan contohnya. Kewenangan legislasi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Lalu kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam. Yang pertama, kewenangan legislasi yang mandiri, dalam arti hanya dibuat oleh pemerintah tanpa keterlibatan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang berwujud keputusan-keputusan yang merupakan atau tergolong peraturan perundang-undangan. Contohnya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan dan keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan kepala desa yang dicirikan oleh sifat mengikat umum dan memiliki norma hukum abstrak. Lalu yang kedua, kewenangan legislasi kolegial, artinya dibuat bersama-sama pihak lain
antara lain seperti DPR atau DPRD, secara formal disebut undang-undang dan peraturan daerah. Lalu yang kelima, dalam tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia, apa yang perlu diperhatikan dalam Indonesia agar tidak boleh mengucilkan diri dari gejala dinamika perkembangan jangka panjang atau globalisasi. Dinamika perkembangan jangka panjang di era sekarang disertai globalisasi dunia yang ikut berkembang pesat memunculkan persoalan baru yang memerlukan kebijakan-kebijakan yang baru juga untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah harus pula disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat dengan memperhatikan unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosiologis sehingga aturan yang dikeluarkan tersebut dapat dilaksanakan atau diterima oleh masyarakat.